Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Roni Sinaga, SPD MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Haryanti. Perkenalkan, nama saya Cairia Putri Pratami. Nama saya Namira Morda Rahab. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PG PAUD. Kami dari kelas PG PAUD Rek A, Stambuk 2019. Buat teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon, melainkan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya dengan situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, dan emosi serta aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, adapun ciri-ciri teori belajar kognitif yaitu yang pertama ada mementingkan yang ada pada diri si anak, lalu ada mementingkan keseluruhan, kemudian ada mementingkan peranan kognitif, mementingkan keseimbangan yang ada dalam diri si pelajar ataupun peserta didik, mementingkan kondisi pada waktu sekarang, dan terakhir itu ada mementingkan pembentukan struktur kognitif. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif yaitu di sini lebih mementingkan proses pembelajarannya daripada hasil pembelajarannya, karena pada saat proses pembelajaran terjadi peranan kognitif itu benar-benar sangat diperlukan dan selalu digunakan oleh setiap individu. Jadi teori ini lebih mementingkan proses pembelajarannya karena peranan kognitif itu benar-benar digunakan dan sangat penting. Kemudian pada teori belajar kognitif ini perbedaan siswa itu sangat-sangat perlu diperhatikan karena menurut teori ini itu akan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Dan dalam proses pembelajaran, siswa yang aktif itu sangat amat dipentingkan. Dan dalam teori belajar kognitif ini, materi pembelajaran ataupun materi pelajaran yang dibuat atau disusun menggunakan pola dari yang sederhana ke kompleks. Dan teori ini sering disebut dengan model perseptual. Nah, apa sih yang membedakan teori belajar kognitif dengan teori belajar lainnya? Pada teori belajar ini, siswa akan lebih kreatif dan mandiri, di mana pada saat proses pembelajaran terjadi, para siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan berpikir mandiri untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada yang disampaikan oleh guru, lalu siswa-siswa itu dituntut untuk bisa mengeluarkan ide-ide. Kemudian teori belajar kognitif ini dapat memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh setiap guru. Apa sih tujuan teori belajar kognitif? Tujuan dari teori belajar kognitif yaitu yang pertama ada untuk melatih kita mengembangkan pengetahuan tentang keterampilan berpikir, lalu ada melatih kita untuk berpikir aktif dan kreatif. Bagaimana sih penerapan teori belajar kognitif ini dalam pembelajaran?
Nah, yang pertama itu ada belajar akan lebih fleksibel, di mana pada saat proses pembelajaran bisa berpusat pada guru, bisa juga berpusat pada siswa. Tapi, satu hal yang pasti, siswa dituntut untuk lebih proaktif. Salah satu cara agar siswa bisa proaktif adalah dengan membimbing mereka untuk menemukan manfaat dari apa yang dipelajari. Jadi, pelajaran yang akan diberikan kepada siswa harus menarik. Dan yang kedua yaitu materi dan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan model pembelajaran, haruslah disesuaikan dengan jenjang siswa. Kuncinya adalah mencari referensi sebanyak mungkin dan membuat penelitian tentang siswa agar guru bisa memahami siswa dengan baik. Selanjutnya, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Karena dalam teori belajar kognitif, guru harus memberi stimulus kepada siswa untuk berpikir. Dan yang terakhir, ada waktunya proses belajar berpusat pada siswa, agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa menilai secara kritis mana yang baik dan buruk ketika memutuskan sebuah tujuan, khususnya tujuan belajar. Sebelumnya saya mau nanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa itu belajar menurut teori behavioristik? Nah, saya akan memberitahu teman-teman bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang disebabkan dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu stimulus dan apa itu respon? Baik, saya akan menjelaskan. Stimulus yaitu lingkungan belajar anak, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang mempengaruhi belajar anak. Respon adalah dampak atau akibat berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar teori behavioristik. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi atau respon. Yang ketiga, mementingkan mekanisme terhadap hasil belajar. Yang keempat, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang kelima, ciri khusus dalam pemecahan masalah yaitu mencoba dan gagal. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tujuan teori belajar behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut belajar untuk mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan dalam bentuk laporan, tes, atau kuis. Nah, jadi teman-teman, setelah guru menyampaikan suatu pelajaran tentang, misalnya guru menyampaikan pelajaran tentang psikologi pendidikan. Nah, setelah guru selesai menyampaikan teori psikologi pendidikan tadi, setelah semua materinya sudah disampaikan oleh guru, selanjutnya guru menyuruh kita untuk membuat kesimpulan tentang pelajaran yang telah diajarkan tadi. Selain itu, guru juga bisa mengasih soal kepada kita agar kita dapat mengerjakannya, supaya pelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh guru dapat kita ulang kembali dan kita tidak lupa nantinya. Selain itu juga memudahkan kita untuk mengingat tentang teori pelajaran yang telah disampaikan oleh guru tadi. Jadi intinya setelah selesai pelajaran tadi, kita membuat suatu kesimpulan tentang apa yang kita dapat dari apa yang guru jelaskan tadi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan teori belajar behavioristik pada pendidikan. Yang pertama yaitu menentukan indeks dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis suatu lingkungan pembelajaran dan memberikan pengetahuan lebih awal pada peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi yang akan dipelajarin. Nah, menentukan materi yang akan dipelajari ini maksudnya yaitu guru membuat suatu modul atau lainnya yang merupakan dia itu seperti materi-materi apa yang akan dipelajari dalam misalnya satu semester gitu. Nah, yang keempat yaitu menguraikan suatu materi pada pembelajaran menjadi satu pokok, mulai dari topik, tiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan.
Nah, misalnya kalau kayak di PAUD gitu kan. Nah, temanya ini misalnya tema 1. Temanya itu misalnya diriku. Lalu subtopiknya itu misalnya tangan, kepala, kaki. Nah, begitu. Lalu yang kelima yaitu menyiapkan materi pembelajaran. Jadi, guru ini sudah mencari informasi atau dia sudah belajar di malam harinya kan. Jika besok misalnya dia ingin menyampaikan tema tentang kebutuhanku. Jadi dari malam itu guru sudah kayak misalnya dia mencari media yang cocok untuk tema kebutuhanku itu apa, lalu atau dia mencari video-video, atau mungkin dia mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema kebutuhanku tadi. Pokoknya dia mempersiapkan semua materinya itu dari malam. Jadi besok pagi atau ketika dia mengajar, dia sudah bisa menyampaikan materinya itu secara luasa. Jadi jika muridnya nanti bertanya atau siswanya bertanya, dia tidak kebingungan lagi. Dia akan menjawab secara cepat atau secara tepat lah pertanyaan siswanya tadi. Lalu yang ke-6 yaitu memberikan stimulus terhadap siswa. Stimulus itu seperti dia memberikan pelajaran kepada siswanya. Lalu yang ke-7 yaitu mengamati respon yang telah diucapkan pada siswa. Jadi misalnya dia menjelaskan, guru tadi menjelaskan materi tentang pelajaran, lalu dia bertanya kepada siswanya, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah ibu sampaikan tadi? Nah, barulah siswanya menjawabkan, sudah bu, belum bu. Nah, disitulah dia mengamati respon siswanya. Jika siswanya masih belum paham, dia harus mengulangi lagi stimulus yang dia berikan. Lalu yang ke-8 yaitu mempertimbangkan hasil belajar pada peserta didik. Itu tadi, dia menanyakan peserta didik atau mengevaluasi apakah peserta didiknya tadi udah paham dengan materi yang dia jelaskan atau tidak. Jika peserta didiknya masih belum jelas atau masih kurang paham dengan materi yang telah dia sampaikan, guru harus mengulang lagi pelajaran sampai mungkin peserta didiknya ini mengerti dan paham tentang materi yang telah dia sampaikan tadi. Yang terakhir yaitu perbedaan antara teori behavioristik, teori kognitif, dan konstruktivisme. Nah, teori behavioristik adalah interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, teori behavioristik lebih menekankan pada memiliki ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu mementingkan adanya respon atau reaksi. Nah, baiklah, jadi saya akan memulai dari definisi teori konstruktivisme. Menurut Charin, dalam Angria Murti pada tahun 2009, bahwa teori konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menekankan kepada siswa sebagai pembelajar itu tidak hanya menerima pengetahuan yang telah mereka dapatkan, tetapi mereka juga diharuskan untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan secara individu atau mandiri. Kemudian metode pembelajaran dalam teori konstruktivisme ini yaitu lebih menekankan kepada proses dan kebebasan untuk menggali pengetahuan, serta upaya untuk mengkonstruksi pengalaman. Atau dengan kata lain, teori ini itu merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, ataupun teknologi, dan juga segala hal yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Nah, ada prinsip-prinsip dari teori konstruktivisme. Yang pertama, bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa, melainkan dengan siswa itu sendirilah yang harus aktif untuk menalar setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, di dalam teori ini, guru itu berperan sebagai fasilitator atau moderator, di mana guru hanya akan memberikan bantuan seperti memberikan saran, dan juga mengatur situasi agar proses pembelajaran berlangsung secara lancar. Kemudian menghadapi masalah yang relevan dengan siswa dan juga mencari serta menilai pendapat dari siswa. Nah, untuk mencari pendapat siswa, pastinya kita membutuhkan
seperti memberikan pertanyaan dan kita memberikan waktu untuk siswa itu memikirkan pendapatnya. Nah, jika mereka sudah menyampaikan pendapatnya, kita bisa menilai dari hasil pendapat mereka sejauh mana sih pemahaman mereka tentang materi yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teori konstruktivisme. Yang pertama, bahwa adanya kerjasama, yaitu kerjasama antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa yang lain, dan juga guru dengan orang tua siswa. Yang kedua, saling menunjang. Jadi saat guru itu memberikan pengajaran atau pengetahuan, maka siswa juga harus menalar setiap apa yang telah dikatakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi sebagai guru yang menerapkan teori konstruktivisme ini, kita harus mampu menciptakan suasana kelas yang menarik, yaitu dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian siswa yang aktif dan juga sharing dengan temannya. Jadi teori ini membiasakan atau melatih siswa untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan belajarnya. Jadi bisa dengan sharing dengan temannya, dengan kegiatan sharing ini akan lebih memperluas pengetahuan dari setiap siswa. Kemudian ada tujuan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, untuk menumbuhkan motivasi pada siswa bahwa belajar itu merupakan tanggung jawab sendiri. Maksudnya bahwa tanpa kemauan dan keseriusan dari siswa itu untuk menerima pembelajaran, maka sia-sialah usahanya dalam proses pembelajaran itu, karena dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari proses belajarnya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Maksudnya bahwa teori konstruktivisme ini tuh melatih siswa agar mampu mengajukan pertanyaan yang berasal dari pemikirannya. Kemudian yang ketiga, bahwa teori konstruktivisme ini tuh mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara mandiri. Jadi teori ini itu melatih siswa agar membiasakan diri berpikir sesuai dengan pemahaman ataupun kemampuannya sendiri. Di sini ada perbedaan antara teori konstruktivisme dengan teori lain, di mana teori ini itu lebih menekankan kepada perubahan perilaku dari siswanya. Contohnya seperti yang tidak diketahui menjadi diketahui. Kemudian teori ini juga menekankan kepada siswa untuk menemukan konsep atau pengetahuan baru. Dan teori ini juga lebih menekankan kepada proses daripada hasil, di mana dari hasil belajar akan mempengaruhi perkembangan pola pikir seseorang. Namun belajar dalam teori konstruktivisme ini tidak hanya menghafal, tetapi juga mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu bukanlah pemberian dari orang lain, tetapi merupakan proses dalam belajar. Yang sampaikan adalah penerapan dari teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran. Jadi teori ini tuh menggunakan beberapa metode dalam penerapannya. Yang pertama yaitu penjelasan atau ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, penugasan, dan juga bermain peran. Contohnya seperti pada metode tanya jawab. Jadi sebelum memulai kepada kegiatan inti dari pembelajaran, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi hal ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman dari siswa tentang materi yang akan kita ajarkan, dan juga untuk memanfaatkan pengetahuan dasar dari yang siswa miliki. Jadi dari pengalaman saya saat duduk di bangku SMP, guru saya itu menerapkan teori konstruktivisme ini. Jadi kami dibebaskan untuk berpendapat tentang materi yang guru kami berikan. Kemudian guru kami juga sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta kami untuk menanggapinya atau memberi pendapat.
Menurut saya, teori konstruktivisme ini tuh terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu seperti siswa menjadi lebih aktif untuk menyampaikan pendapatnya menggunakan bahasanya sendiri. Kekurangan dari teori konstruktivisme ini, siswa memberikan pengetahuannya sendiri, dan tidak jarang pendapat dari setiap siswa itu sering sekali melenceng dari kaidah pengetahuan yang sebenarnya, dan sehingga sering terjadi miskonsepsi. Sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.